Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Riset dan Investasi Universitas Terbuka. Dengan saya Dimas Aditya Pratama dan juga rekan saya Tri Wahyu Abdul Hafid. Di sini kami akan mempresentasikan kinerja saham PT Samudra Indonesia Tbk dengan judul Siap Berlayar ke Bulan. PT Samudra Indonesia, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak 13 November 1964. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelayaran, kargo dengan kapal, dan berbagai kegiatan lainnya yang berupa jasa pelayaran. Perusahaan ini memiliki segmen bisnis Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Port, Samudra Property, dan Samudra Service. Untuk lebih memperkuat posisinya di industri ini, Samudra Indonesia memutuskan untuk melisting saham di pasar modal. Pada tanggal 5 Juli 1999, perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana atau IPO yang sukses. Langkah ini tidak hanya memberikan akses Samudra Indonesia ke modal yang diperlukan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dan prospek jangka panjang. Selanjutnya, global outlook. Faktor-faktor yang mempengaruhi Samudra Indonesia dan industri jasa pengiriman secara global adalah pertumbuhan ekonomi memberikan peluang bagi Samudra Indonesia untuk memperluas bisnis mereka. Sementara fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi daya saing dan margin keuntungan. Ketegangan politik dan perang dapat mempengaruhi rantai pasokan dan akses ke pasar asing. Perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, serta inovasi layanan. Local outlook. Pertumbuhan ekonomi nasional, infrastruktur dan akses pasar, serta regulasi politik dan hukum, termasuk juga persaingan usaha, merupakan faktor kunci yang mempengaruhi Samudra Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan peluang bisnis, infrastruktur yang baik memastikan kelancaran operasional, regulasi politik dan hukum mempengaruhi kinerja perusahaan, dan persaingan usaha perlu diperhatikan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, tinjauan industri. SMDR atau Samudra Indonesia adalah industri jasa pengiriman yang berada di Asia Tenggara. Mereka memanfaatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam lingkungan bisnis yang berkembang, Samudra Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh dengan mengantisipasi perubahan pada pasar. Permintaan terhadap layanan pengiriman logistik sering meningkat pertumbuhan dengan seiring pertumbuhan di ASEAN. Samudra Indonesia harus berinovasi, memperkuat infrastruktur, dan menjaga keunggulan pelayanan untuk tetap kompetitif. Selanjutnya, posisi persaingan usaha. Untuk mempertahankan posisinya dalam persaingan, Samudra Indonesia dapat melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, modernisasi armada kapal, dan diversifikasi bisnis. Ekspansi bisnis internasional membuka peluang baru, sementara modernisasi armada kapal dapat meningkatkan layanan. Diversifikasi bisnis dapat mengurangi resiko dan memperluas portofolio perusahaan. Selanjutnya, ringkasan investasi. Perusahaan ini juga telah melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri dan diversifikasi bisnis di sektor logistik dan transportasi laut. Rencana investasi untuk memperluas armada kapal dan infrastruktur pelabuhan juga telah ditetapkan. Dengan manajemen yang berpengalaman dan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, PT Samudra Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Selanjutnya, risiko investasi. Risiko operasional meliputi kegagalan teknologi dan keamanan. Risiko keuangan mencakup likuiditas, kredit, dan pasca penjualan. Regulasi dapat berdampak pada operasional perusahaan. Samudra Indonesia berkomitmen mengelola risiko ini dengan baik. Kami merekomendasikan beli pada saham SMDR ini, namun secara bertahap, dengan target di harga 540. Kita lihat sekarang kinerja keuangan SMDR. Kita ketahui bahwa pendapatan turun sekitar 35%, yaitu dari 250 juta USD ke 207
juta USD. Ya, ini dibarengi dengan beban yang meningkat dari 150 juta USD ke 150 juta USD. Yang dimana akan mempengaruhi laba bruto dari SMDR sendiri dengan mengalami penurunan hampir 50% dari 89 juta USD ke 43 USD. Dan membuat laba bersih turun hingga 53% pada kuartal pertama ini ke angka 42 juta US dollar. Nah, ini merupakan tampilan chart dari saham SMDR. Kenapa kami memberikan rekomendasi beli secara bertahap? Karena salah satunya adalah SMDR saat ini masih berada dalam fase downtrend-nya. Secara teknikal memang ini masih belum baik untuk kita masuk ke dalam saham SMDR ini. SMDR sudah beberapa kali mencoba membuat higher high-nya dengan mampu menembus resisten, namun ini ternyata masih belum mampu melanjutkan pembalikan arah ke arah uptrend. Dan selanjutnya dia kembali break support, yaitu ditandai dengan lingkaran merah, dan ini membuat SMDR kembali melanjutkan ke fase downtrend-nya. Sempat kembali naik saat aksi korporasi stock split, namun itu juga hanya sementara, dan ternyata malah reject support lagi dan terus turun hingga sekarang. Dan beberapa minggu ini SMDR sudah membentuk pola triple bottom, di mana ini juga menjadi tanda kuat bahwa SMDR ini masih akan terus melanjutkan fase downtrend-nya, di mana support kuatnya ada di 355. Apabila ini berhasil ditembus, maka SMDR masih berpotensi turun ke support berikutnya, yaitu di 220. Nah, sekarang adalah RSI. RSI dari SMDR ini sekarang sudah berada di bawah angka 50, di mana ini menandakan bahwa SMDR sekarang sudah berada pada fase jenuh jual. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para investor. Ini merupakan saat yang bagus untuk kita mengoleksi saham ini, untuk memasukkan ke dalam portofolio kita, di mana pada saat jenuh jual kita bisa melakukan bottom fishing untuk melakukan pembelian saham SMDR. Nah, ini merupakan valuasi dari saham SMDR. Kami sengaja memasukkan valuasi di terakhir karena menurut kami bahwa valuasi tidak bisa diterapkan di semua saham. Karena menurut kami, pertama yang harus diperhatikan dalam membeli sebuah saham adalah kinerja keuangan, lalu juga kemampuan para founder dalam ekspansi perusahaan. Nah, kita lihat bahwa SMDR memiliki valuasi yang murah dengan PBV di bawah 1, yaitu sebenarnya 0,85, dan juga PER menunjukkan di bawah 15 kali, yaitu di 3,15. Ini menunjukkan bahwa SMDR ini memiliki potensi bagger dan juga tergolong dalam saham undervalue. Nah, ini juga membuat semakin kuat bahwa SMDR ini layak untuk dikoleksi dalam portofolio kita. Jadi kesimpulannya, kami merekomendasikan beli terhadap saham PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR, namun secara bertahap dengan target di harga 540, ya ini didukung dengan indikator Fibonacci retracement di 0,618, dan kita bisa memulai membeli di rentang harga antara 220 hingga 390 atau saat SMDR berada di atas MA20-nya. Mengapa kami merekomendasikan beli secara bertahap? Pertama, yaitu karena saham SMDR ini masih berada dalam fase downtrend, dan juga laporan keuangan triwulan pertamanya masih belum dapat memukau karena memang perusahaan sedang dalam ekspansi. Selanjutnya, yang membuat kami yakin bahwa SMDR ini layak untuk dikoleksi yaitu kemampuan para founder untuk menyusun strategi dengan membelanjakan modal untuk membeli akomodasi baru, kapal baru, sehingga kita lihat beberapa bulan ke depan mungkin SMDR potensinya masih sangat besar sekali. Dan juga SMDR merupakan perusahaan yang rutin membagikan dividennya selama 10 tahun terakhir. Baik, terima kasih. Begitulah riset tentang PT Samudra Indonesia Tbk dari kami, tim Cuan Tropers Universitas Terbuka.